Haleluya. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Kembali pagi hari ini, saya rindu membagi berkat rohani buat kita melalui kebenaran firman Allah dengan perikop kedatangan Kristus. Terambil dalam Injil Matius 24, mulai ayatnya yang ketiga, bunyi firman Allah demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau ayat selanjutnya setelah dijabarkan oleh kebenaran firman Allah, tapi inti daripada kedatangan Kristus, saudaraku, menjadi dialog antara Kristus dengan para murid-muridnya sewaktu mereka berada di Bukit Zaitun. Pertanyaannya ada 3 hal ditanya oleh murid-muridnya. Luar biasa. Kata mereka, katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi? Tentu saudaraku, ayat ini dikatakan bila mana itu akan terjadi. Mana yang mengatakan bahwa itu tentang hari kiamat? Ya, ada hubungan dengan hari kiamat. Karena itu dialog antara murid-muridnya dengan Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Kristus, dialog ini pun selalu melekat dalam kehidupan kita sepanjang zaman, sepanjang masa, selagi kita hidup di dalam dunia ini. Berkenaan dengan fenomena-fenomena alam yang melanda dunia ini. Di mana alam yang dulunya bersahabat dengan manusia, sekarang alam justru tidak lagi bersahabat dengan manusia. Karena yang merusaknya adalah manusia yang kita kenal dengan human error. Dari manusia sendiri penyebab musabah. Mengapa alam ini tidak lagi bersinergi dengan manusia. Dan itulah yang menjadi dialog antara hamba-hamba Allah dan jemaat-jemaat Tuhan atau umat-umat Allah di hari-hari ini. Bahkan di hari kekinian, saudaraku. Dialog ini pernah ditanya oleh murid-muridnya kepada Kristus waktu ada di Bukit Zaitun. Puji Tuhan. Yang kedua, bila mana itu akan terjadi? Yang ketiga, apakah tanda kedatanganmu? Bahkan keempat dikatakan, dan tanda kesudahan dunia. Ayat ini tidak perlu dibelah, saudara. Kita udah tahu. Intinya, ada pesan Tuhan dalam hidup kita, umat-umat Allah. Di dalam kebenaran firman Allah, ketika terjadi dialog antara murid-muridnya dengan Kristus Yesus. Ayat-ayat selanjutnya kalau kita melihat dalam Injil Matius 24, jangan kaget Tuhan bicara dalam ayat yang ke-36. Luar biasa. Dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Berarti itu adalah hal yang misteri, rahasia. Hanya Bapa di surga yang tahu. Dalam ayat yang ke-34, ayat yang ke-36 dikatakan hanya Bapa sendiri. Ayat ini sebenarnya merujuk kepada bahwa hanya Bapa yang mengetahui kedatangan Kristus. Karena kita harus memahami bahwa ayat ini merujuk kepada waktu Yesus masih ada di dunia. Saudaraku,
pasti Yesus yang kembali pada kemuliaannya yang semula. Saudaraku. Tapi kini dia telah mengetahui saat kedatangannya kembali. Dan orang-orang kudus pada masa kesengsaraan besar juga mengetahui saat kedatangannya kembali. Dengan mengamati tanda-tanda dan masa kesengsaraan yang telah digambarkan oleh Kristus. Saudaraku, timbul penyesatan. Intinya ada pesan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah digoyah dengan berbagai pengajaran-pengajaran sesat yang membelokkan jalan kita kepada jalan yang lain. Kalau kita memahami dan mengerti pesan Tuhan di dalam kebenaran firman Allah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, luar biasa, bahwa pesan Tuhan kepada kita umat-umat Allah. Pertama, tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman. Itu sudah ditulis dalam Matius 24. Mulai ayat 4 sampai 14. Yang kedua, tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba. Yaitu masa kesengsaraan besar. Kapan itu masa kesengsaraan besar? Yang masa sekarang. Tuhan sudah bicara sebelum datang wabah yang namanya COVID-19. Tuhan sudah lama berbicara kepada umat-umat Allah. Waspada, berjaga-jaga setiap saat. Sebuah sinyal bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Bukti kedatangan Tuhan kepada setiap pribadi lepas pribadi itu telah terjadi, telah digenapi, saudara. Itu kiamat kecil. Tidak memandang dari berbagai latar belakang. Dia seorang hamba Allah, dia seorang umat Allah. Saudaraku, mereka mengalami itu. Mereka telah tiada. Itu kiamat kecil. Karena itu pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam kebenaran firman Allah jelas sekali. Bahwa tujuan daripada dialog antara Tuhan Yesus Kristus dengan para murid-muridnya. Supaya jangan sampai kita disesatkan. Dibelokkan. Kehidupan rohani kita yang sudah matang. Kita telah tahu dan kita percaya bahwa dia adalah jalan satu-satunya. Jalan keselamatan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan telah melihat kondisi zaman yang akan terjadi. Dia mengukur dari kehidupan para murid-muridnya. Dalam perjalanan hidup mereka dalam mengiring Tuhan, tidak sedikit yang undur dari pengiringan kepada Tuhan. Karena berbagai tekanan, kita tahu bersama tekanan demi tekanan dari pengaruh zaman itu. Di mana bangsa Israel, umat-umat Allah, para rasul-rasul tidak lepas dari berbagai ancaman dari pemimpin dunia. Sudah berbagai penganiayaan bagi orang-orang kudusnya di zaman itu. Ketika mereka tidak menjaga keberadaan hidup mereka sebagai umat Allah, mereka tidak merawat keyakinan mereka. Impactnya mereka bukan maju dalam pengiringan kepada Tuhan, undur dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena sekali terjadi kepada seorang rasul, itulah Petrus. Sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, sehingga bisa dia menyangkal Tuhan. Tapi kita betul bersyukur. Tuhan penuh dengan kasih dan pengampunan. Saat Tuhan bangkit dari kematian, apa yang Tuhan lakukan? Sampaikan salamku kepada murid-murid, terutama kepada Petrus.
Tuhan mengingat kebaikan Petrus. Saudaraku, luar biasa. Jadi tentang pertanyaan tadi, kapan kedatangan Kristus datang kepada kita? Sebenarnya kembali kita mengelola hidup ini tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap kita selagi ada dalam dunia ini dan menghadapi berbagai tekanan. Masihkah mau kita mampu menjalani hidup di tengah dunia ini dengan memiliki ketahanan iman yang sangat kokoh? Fight. Karena Tuhan sudah bicara dalam ayat 4 dalam Matius 24. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita tahu bersama, penyesatan sedang terjadi di mana-mana dengan berbagai label. Karena itu perlu umat-umat Allah ada coach, ada pemimpin, ada yang mengembalakan supaya umat-umat Allah tidak tersesat. Mengapa perlu digembalakan, saudara? Sebab kalau tidak, kita akan nikmati berbagai makanan-makanan yang tidak steril, yang tidak sesuai dengan standar Alkitab. Standar untuk memahami, mengerti kapan Kristus datang kedua kali adalah hanya bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Taat kepada ketentuan firman Allah. Memelihara perintah Allah dengan baik dan benar. Dan menjauhi larangan Tuhan. Tuhan sendiri bicara. Bukan berarti tidak penting tentang kedatangan Tuhan. Tapi yang Tuhan tanya kepada kita, sudahkah kita siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Selagi hidup dalam dunia ini dan kerasnya berbagai tekanan yang menindih kehidupan kita, baik itu pribadi, rumah tangga, di mana kita dipercayakan kita berkarya sesuai dengan talent yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada berbagai tekanan ada di sana. Tentu Tuhan mengajar kita ada dasar fundamental yang tidak boleh kita lepaskan. Dalam kondisi apapun, tekanan apapun, prinsip sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Haleluya, saudara. Sekali kita telah memegang teguh iman kita, kita tahu bersama kedatangan Tuhan itu ada dua hal, pesan Tuhan. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput umat-umat Allah yang sudah ditebus oleh darahnya dan memelihara iman, menaati perintah Allah dengan baik dan benar. Itu kedatangan Tuhan yang kalau dia datang kedua kali. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga, dia pergi ke surga, dia katakan untuk menyediakan tempat bagi mereka yang hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, kesalehan, kejujuran, dan takut akan Allah. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah menjemput para saleh-saleh. Mau nggak kita taati perintah Tuhan? Menjauhi larangan Tuhan. Terkadang kita berkata, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tapi perilaku hidup setiap hari sering mendukacitakan hati Allah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan mengingatkan kita. Waspadalah terhadap penyesatan. Penyesatan di bidang kehidupan sehari-hari. Tawaran-tawaran dunia. Tawaran-tawaran iklan-iklan iblis saat kita berada di media sosial. Kita undang nonton TV. Saudaraku, ada berbagai godaan ada di sana yang meruntuhkan ketahanan iman kita, yang membuat kita dicoret dari kehidupan kekal. Kalau kita tidak waspada, kita tidak mawas diri. Why?
Ini yang dikatakan oleh firman, ada waspada terhadap penyesatan. Saudaraku yang dikasih Kristus. Yang kedua, kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah menghukum dunia secara global. Menghukum mereka-mereka yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menghukum mereka yang belum ditebus oleh darah. Karena itu tanggung jawab kita sebagai umat Allah menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum disentuh oleh Injil Kristus. Tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya pastor, bukan hanya pendeta, bukan hanya evangelis yang diberi tanggung jawab untuk Injil. Komando Agung Yesus dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Matius 28, 18-20. Instruksi Tuhan buat mereka yang telah ditebus oleh darahnya. Proses daripada ditebus mulai Dia panggil. Dia pilih kita menjadi umat Allah. Untuk apa? Menjadi saksi-saksi hidup selagi ada dalam dunia. Oh, enggak kita seperti itu. Bersaksi kepada Tuhan, kepada orang lain tentang cara hidup kita selama ini. Mungkin dulu hidup kita mati. Kondisi kita memprihatinkan. Tabiat kita masih dikungkung oleh dosa. Masih dililit oleh kesenangan dunia. Doyan terhadap dosa. Tapi ketika kita sadar selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita, mau gak kita? Mau diubah oleh Tuhan? Banyak orang berpikir kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bukan itu. Yang paling utama tentang kedatangan Tuhan, kita perlu mawas diri. Berjaga-jaga terhadap kehidupan kita. Kehidupan rohani atau spiritual kita. Jangan dirusakkan dengan perkara-perkara duniawi. Duniawi adalah segala sistem nilai yang menentang Tuhan. Itulah duniawi. Merusak cita-cita Allah. Cita-cita Allah itu apa, saudara? Dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal buat kita. Tempat tinggal yang tidak ada linangan air mata. Tentu Tuhan persiapkan oleh rahmat dan anugerahnya buat kita semua, saudara. Bukan? Dia persiapkan untuk saudara dan saya. Karena itu, Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Beribadah bukan hanya tepuk tangan, glory, haleluya. Ibadah itu sikap hidup setiap hari. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Cara kerja kita, baik itu tangan kita dikaryakan untuk apa? Apa? Mengerjakan sesuatu yang menyukakan hati Allah? Atau melihat kesalahan orang? Menunjuk kesalahan orang? Bahkan mengelola dan pikiran. Baru kita, ketika kita dilukai, kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau dengan cara tangan kita bekerja, tetapi ada manipulatif di dalamnya. Hati-hati sebagai umat Allah. Untuk ke surga tidak seperti membuka telapak tangan, saudara. Rasul Paulus bicara kepada sidang Galatia dalam Galatia 5 ayat 19-21. 15 butir penghambat keselamatan itu, saudara. Mau nggak kita dididik oleh firman, oleh kuasanya, saudara? Sebagai umat Allah, mau nggak? Sudahkah kita melakukan itu dengan baik dan benar? Haleluya. Kalau sudah, berbahagialah kita. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu intinya kalau kita mau masuk surga. Surga itu memang sudah Tuhan siapkan. Tapi yang membuat surga itu gagal untuk kita miliki ketika ketahanan iman kita rusak.
ketika godaan dunia yang begitu deras mendatangi hidup kita. Tidak seorang hamba Allah yang kebal terhadap godaan. Tidak seorang umat Allah yang kebal terhadap godaan. Supaya bagaimana supaya godaan itu mampu kita hadapi? Tuhan bilang, sayangi aku setiap saat. Kasihilah aku. Dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan justru berseteru dengan dosa. Kita benci dosa. Kita berseteru langsung dengan iblis. Kita tahu bersama ketika kita ditebus oleh darahnya, kita membuka front buat iblis. Musuh kita utama adalah iblis. Karena itu sadari betul, kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah untuk kita, saudara. Untuk saya, untuk keluarga kita, untuk semua orang yang welcome menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Tuhan. Wahai bagi mereka, anak-anak Tuhan yang membuang waktu, hamba-hamba Tuhan yang tidak menyediakan persiapan dengan baik, ketika kedua tangan Tuhan kali yang kedua ternyata tidak kesuka. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu dan keadaan. Tidak beda dengan dunia, menjadi fasik selama hidup dalam dunia. Karena itu kedatangan Tuhan yang kedua adalah menghukum semua orang. Tuhan tidak mau bilang, oh ini sudah lama jadi anak Tuhan. Oh ini hamba Tuhan, sudah lama jadi hamba Tuhan, pasti masuk surga. Belum tentu. Ini firman adalah tolok ukur selagi ketaatan dan kesetiaan selagi kita hidup dalam dunia ini. Cermin dari kesetiaan dapat dilihat dari sikap hidup kita sehari-hari. Kita tidak bisa bohong. Saudaraku, iklan hidup dilihat oleh orang. Sudahkah kita menjadi surat-surat terbuka? Sudahkah kita menggarap dunia ini yang tawar, atau kita yang justru menggarami dunia yang tawar? Artinya apa? Itu falsafah Alkitab. Menggarami dunia yang tawar artinya kita doyan senang dengan dosa. Kita mempengaruhi orang supaya banyak orang berdosa dan masuk neraka. Itu dengan adalah tawar. Garam dunia. Tawar. Saudariku. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang taat dan setia, kita menggarami dunia yang tawar ini dengan perkara-perkara yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Mulai tutur kita, sikap hidup kita, tangan kita kerja untuk Tuhan, kaki kita untuk kerja untuk Tuhan, telinga kita untuk mendengar hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Saya percaya target Allah kedatangannya kedua kali adalah untuk saya dan saudara, untuk kita umat-umat Allah, asal kita setia hingga garis akhir. Demikian firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah usai menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kiranya firman Allah termeterai dalam hati umat-umat Allah yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya.